Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kurniawati. Saya dari Prodi Perbankan Syariah kelas 4A. Di sini saya akan menjawab pertanyaan ulumul hadis yang telah diberikan. Yang pertama, satu, hadis dhaif adalah hadis yang tidak mencukupi syarat sahih maupun hasan baik dari segi sanad dan matannya, maka kekuatannya lebih rendah dibanding dengan hadis sahih dan hasan. Pembagian hadis dhaif. Yang pertama, hadis mursal. Mursal menurut bahasa isim maf'ul yang berarti yang dilepaskan, sedangkan menurut istilah hadis mursal ialah ma rafa'u tabi'i ila Rasul sallallahu alaihi wasallam min qawli aw fi'li aw takririn shaghiran kana aw kabiran. Artinya hadis disandarkan atau langsung oleh tabi'in kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, baik perkataan, perbuatan maupun takrirnya. Tabi'in tersebut baik termasuk tabi'in kecil maupun tabi'in besar. Kedua, hadis munqati adalah hadis yang dalam sanadnya gugur seorang perawi dalam satu tempat atau lebih, atau di dalamnya disebutkan seorang perawi yang mubham. Yang ketiga, hadis mudallas. Hadis adalah hadis yang diriwayatkan seorang rawi dari orang yang hidup semasanya namun ia tidak pernah bertemu dengan orang yang diriwayatkan tersebut. Yang keempat, hadis mu'adhal berarti menyembunyikan sesuatu menjadi sesuatu yang misterius atau problematik. Yang kelima, hadis mu'allaq, menggantungkan sesuatu pada sesuatu yang lain sehingga menjadi tergantung. Hukum menggunakan hadis dhaif. Ada 3 pendapat ulama dalam tentang pengamalan dan penggunaan hadis dhaif. Yang pertama, hadis dhaif tidak diamalkan secara mutlak baik mengenai fadail maupun ahkam, dan ini merupakan pendapat kebanyakan ulama termasuk Imam Bukhari dan Muslim. Yang kedua, hadis dhaif bisa diamalkan secara mutlak. Ini merupakan pendapat Abu Daud dan Imam Ahmad yang telah mengutamakan hadis dhaif dibandingkan rayu seseorang. Yang ketiga, hadis dhaif dapat digunakan dalam masalah fadail, nawis atau sejenis dengan memenuhi kriteria yang ada. Ibnu Hajar membaginya kepada kriteria itu. Yang pertama, kedhaifannya tidak terlalu. Yang kedua, hadis dhaif yang termasuk cukupan hadis pokok yang bisa diamalkan. Yang ketiga, ketika mengamalkannya tidak meyakini bahwa ia berstatus kuat, tapi sekedar hati-hati. Yang nomor 2, hadis matruk adalah hadis yang para perawinya secara individu melakukan kebohongan agar hadis itu bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah diketahui dan telah diriwayatkan kecuali berawal dari dirinya rawi itu sendiri. Contohnya, man aqama sholata wa ata zakata wa hajjal baita wa shoma wa qara dhaifa dakhalal jannah. Barang siapa mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, melaksanakan ibadah haji, berpuasa Ramadan dan menghormati tamu, maka ia masuk surga. Hadis tersebut diriwayatkan dari Ibnu Abu Hatim, Hubayb bin Habib, Abu Ishaq Al-Izzar dan bin Haris. Hadis munkar, hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang dhaif di mana riwayatnya bertentangan dengan riwayat yang lebih kuat. Contohnya, haddatsana Ya'qub bin Sufyan bin Asimi, haddatsana Muhammadun ibnu Imrana, haddatsana Isa bin Ziyadah, haddatsana Abdurrahim bin Zaid an abihi an Syarir bin al-Musayyib an Umar bin Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laulan nasa'u la'ubadillahi haqqo. Ya'qub bin Sufyan bin Asim telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Imran telah menceritakan kepada kami, Isa bin Ziyad telah menceritakan kepada kami, Abdurrahman bin Zaid telah menceritakan kepada kami dari ayah Zaid, dari Sa'id bin Musayyab, dari Umar bin Khattab berkata, Rasulullah SAW, jika tidak ada wanita jika tidak ada wanita, maka Allah akan disembah dengan hak atau hakikat ibadah. Hadis majhul ialah seorang perawi yang diriwayatkan hadis kepada 2 orang atau lebih, namun tidak dapat diisikahkan oleh pakar jarh dan ta'dil. Contohnya Syariki anil Qasim bin Walid an ba'di
qaumi anna alaihi radhiyallahu anhu Rojamalutian. Syarik dari Al-Qasim bin Al-Walid dari Yazid Arah bin Mazkur bahwasanya Ali merajam orang homoseksual. Hadis maudhu adalah hadis yang dibuat-buat oleh seorang pendusta dan dinisbahkan kepada Rasulullah SAW secara palsu dan dusta baik disengaja atau tidak. Contohnya An-Nasi bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW utlubul ilmi walau bisini, artinya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun ke negeri Cina. Yang nomor 3, hadis sahih li zatihi adalah hadis yang memenuhi 5 kriteria hadis sahih di atas. Adapun hadis li ghairihi adalah hadis hasan yang mempunyai jalur periwayatan yang banyak. Contohnya haddatsana Yahya bin Yahya qala qara'tu ala Maliki an Safwan bin Salimin an Atha ibn Yasar an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-rusulu yawmal jumu'ati wajibun ala kulli mukhtalimin. Telah mengabarkan kepadaku Yahya bin Yahya, ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Safwan bin Sulaim dari Atha bin Yasar dari Sa'id al-Khudri bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, mandi pada hari Jumat hukumnya wajib, yakni bagi yang telah bermimpi atau yang telah balik. Contoh hadis liqairihi, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ibti'a alaina ila biqala isin min qala isusaqahu ila muhliha fakana khadal ba'iru bil irani wassalah. Rasulullah SAW bersabda, juallah kepada kami seekor unta dengan beberapa ekor unta muda dari unta zakat sesuai dengan hitungannya. Maka ia mengambil seekor unta jantan ditukar dengan 2 ekor unta muda atau 3 ekor unta betina. Hadis riwayat Ahmad bin Baihaqi. Hadis ini termasuk hadis hasan, namun ia mempunyai beberapa jalan periwayatan sehingga derajatnya naik menjadi hadis li ghairihi. Nomor 4, hadis hasan adalah hadis yang tidak berisi informasi yang bohong, tidak bertentangan dengan hadis lain dan Al-Quran dan informasinya kabur serta memiliki lebih dari satu sanad. Contohnya haddatsana Qutaibatun haddatsana Ja'far bin Sulaiman Dubai an Abi Imran al-Jawni an Abi Bakr ibn Abi Musa al-As'ari qala Zami Rasul Abi bihadratil adu yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna abwabal jannati takhtatidaha li syayufi. Telah menceritakan kepada kamu Ja'far bin Sulaiman dari Abu Imran al-Jawni dan dari Abu Bakar bin Abi Musa al-Asy'ari. Ia berkata, aku mendengar ayahku berkata ketika musuh datang. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya pintu-pintu surga di bawah bayangan pedang. Hadis riwayat At-Tirmidzi bab Abwabu Fadhalil Jiwadi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.